Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman ya, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, info guru dan tunjangan, informasi terkait dengan gaji ke-13, informasi terkait dengan kenaikan gaji ya. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, ada kabar bahagia, 2 syarat wajib agar honorer diangkat menjadi ASN P3K penuh waktu paruh waktu di P3K 2024. Tentunya ini menjadi hal yang bersifat final ya, bahwasanya teman-teman honorer yang sudah masuk dalam pendataan non ASN itu harus terverifikasi juga ya, harus terverifikasi agar memiliki potensi untuk bisa masuk dalam kategori P3K penuh waktu dan paruh waktu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 terkait dengan penyelesaian tenaga honorer per 31 Desember 2024. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K. Langsung saja teman-teman, kita to the point ke informasinya. Sebagaimana kita ketahui, informasi dari Menteri Anas yang menyebutkan bahwa seluruh honorer akan kantongin nih P3K apakah paruh waktu. Yang mana di sini kita lihat di sini langsung teman-teman ya. Nah, ini dia berita yang cukup menggemparkan. Pemerintah akan menuntaskan masalah honorer tahun ini. Ya, jadi ini dipertegas langsung oleh Menpan RB ya, yaitu Bapak Abdullah Azwar Anas selaku Menpan RB. Beliau menegaskan bahwa pemerintah akan menuntaskan masalah honorer tahun ini. Dasarnya itu adalah Undang-Undang ASN pasal 66 yang menyebabkan tenggat waktu penyelesaian hingga 31 Desember 2024. Nah, inilah yang menjadi dasar dari pemerintah untuk menuntaskan masalah honorer. Kapan? Ya tahun ini, yaitu di tahun 2024. Kenapa bisa di tahun 2024? Itu karena sudah tercantum dalam mandat Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2024 dan itu tertulis di pasal 66 teman-teman ya, yang menyebabkan tenggat waktu penyelesaian hingga 31 Desember 2024. Nah, sebelumnya teman-teman perlu ketahui, sebelumnya Menpan RB Azwar Anas dalam raker bersama Komisi 2 DPR RI pada pertengahan Januari 2024 menegaskan penuntasan masalah honorer ini dimulai dengan rekrutmen CPNS P3K 2024, P3K yang menyediakan alokasi gendut sekitar 2,3 juta formasi. Ya, seperti itu kira-kira ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini jelas sekali dikatakan dari 2 juta formasi itu sebanyak 1,6 juta dialokasikan untuk P3K instansi pusat dan daerah. Menurut Menteri Anas, pemerintah menyediakan formasi khusus bagi honorer dengan kuota P3K 100%. Nah, jelas dikatakan di sini, insya Allah semua honorer yang masuk pendataan BKN dan telah terverifikasi validasi oleh BPKP akan diangkut dalam penuh waktu maupun paruh waktu. Nah, jadi jelas sekali di sini semua syarat pertama untuk bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu dan paruh waktu adalah insya Allah semua honorer yang masuk pendataan BKN, itu yang pertama. Kemudian telah terverifikasi validasi oleh BPKP, itu akan diangkut dalam P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Jadi sudah terjawab di sini apa sih sebenarnya syarat agar honorer itu diangkat menjadi P3K penuh waktu dan paruh waktu sebagai efek atau amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 selaku Undang-Undang ASN. Yang pertama, semua honorer itu wajib terdata dan masuk dalam pendataan tenaga non ASN di BKN. Itu yang pendataan non ASN kemarin ya. Kemudian semua honorer yang sudah masuk dalam pendataan non ASN itu wajib sudah terverifikasi, sudah tervalidasi oleh BPKP. Apanya yang diverifikasi dan divalidasi? Yaitu datanya teman-teman, apakah datanya asli atau bodong. Nah, apabila kedua syarat ini sudah terpenuhi, maka honorer itu akan diangkut dalam P3K penuh waktu
maupun P3K paruh waktu sesuai dengan amanat penyelesaian honorer maksimal 31 Desember 2024 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024. Ya, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Nah, di sini jelas sekali bahwa sudah ada konsep mekanisme seleksi P3K 2024. Yang pertama, pemerintah memberikan formasi khusus bagi honorer untuk jalur P3K. Yang kedua, honorer yang melamar dan memenuhi lowongan formasi diangkat menjadi P3K penuh waktu. Kemudian ketiga, honorer yang melamar tetapi tidak memenuhi lowongan formasi diangkat menjadi P3K paruh waktu. Yang keempat, honorer yang diangkat P3K penuh waktu maupun paruh waktu harus memenuhi syarat administrasi dan sesuai kinerjanya. Untuk pengaturan P3K penuh waktu dan paruh waktu ini, Menteri Anas mengatakan akan dibuat kebijakan mekanisme seleksi khusus dengan Permenpan RB. Jadi tunggu saja teman-teman ya, Permenpan RB. Mestinya mereka yang sudah terdaftar agak tenang, karena jaminannya yang sudah terdaftar akan diproses masuk, baik ada yang duluan, ada yang agak belakangan. Kemarin waktu RDP ada temuan, masih ada yang belum terdaftar, padahal mereka adalah pejuang-pejuang juga. Nah, di salah satu kesimpulan DPR dan pemerintah akan mendalami bagaimana mekanismenya bagi mereka yang belum terdaftar. Nah, makanya bagi semua yang tadi baik cleaning service, penjaga sekolah, driver, cek dulu terdaftar atau tidak di BKN. Sederhana kok, tanya ke BPKN call center gitu loh. Saya namanya ini, nicknya segini, udah terdaftar atau belum? Dan mereka biasanya menjawab, melayani. Dan saya pernah WA, Pak, ini Satpol PP ada yang datang ke saya. Siapa? Kami cari dulu. Nah, begitu. Nah, jadi pastikan terdaftar dulu. Kalau belum terdaftar, jangan khawatir. Kumpul saja dulu dengan teman-teman yang belum terdaftar. Pastikan memang sudah punya rekod di tanggal berapa, tahun berapa diangkatnya atau kerja mulainya. Nanti kita ada RDPU, rapat dengan pendapat umum. Iya. Datang bikin surat ke Komisi 2. Nanti kita akan undang seperti apa profilingnya. Kalau enggak, datang ke Pamuras, ada Komisi 2 lah di dapilnya. Saya juga siap. Kami kalau PKS setiap Selasa ada hari aspirasi. Siapa aja boleh datang, tinggal kontak sekretariat fraksi PKS. Saya sering sekali nemuin 5 orang, 7 orang, 10 orang, berapa aja, bebas gitu loh. Apa masalahnya gitu? Ada masalah pertanahan, ada masalah honorer, ada masalah sekolah, ada masalah sebagian teman-teman yang merasa tiba-tiba dizalimi gitu, salurkan ke ombudsman gitu. Aman yang kayak gitu. Jadi tenang dan jangan panik. Lakukan langkah-langkah yang bisa sambil jangan lupa doa. Oke, nah lakukan langkah-langkah yang bisa, jangan panik. Tadi sampai kita disentil sama produsernya, jangan serius-serius. Loh, ini bukan serius. Ini sedang mendengarkan secara seksama bagaimana nasib kita selanjutnya, ya kan? Penting soalnya. Nah, kalau soal pengangkatan, 1,7 dipastikan akan terangkat di Desember. Tapi K2 yang sudah dari tahun 2000 berapa ya Pak? 2018 ya mungkin. K2 tuh dari 2015 bahkan. 2015 bahkan. Belum tersentuh, masih ada. Nah, gimana nih Pak? Gimana kita bisa yang 1,7 merasa yakin, bahkan yang K2 aja masih ada yang terabaikan. Nah, khusus untuk yang K2 sudah didalami, mereka adalah K1 yang terbuang gampang. K1 kan udah diangkat semua gitu. Jadi maksud dengan K1 yang terbuang tuh, mereka justru nasibnya benar-benar harus diperhatikan. Kalau saya di DKI ada 7 ribuan gitu loh. Ini pokoknya angkatan pertama yang harus diangkat ya mereka dulu. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah